Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerakan Koperasi. Dekopinda Kota Cilegon mempersembahkan rapat anggota tahunan Kopkar Asri PT Chandra Asri Cilegon. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Kopkar Asri, Asri itu ada kepanjangannya atau hanya nama? Katanya hanya nama. Kalau itu kita kasih makna ya Pak ya. Asri itu A-nya amanah, ya. S-nya sejahtera, R-nya rukun, I-nya inovatif. Setuju ya? Jadi Kopkar Asri, amanah, sejahtera, rukun, dan inovatif. Tepuk tangan untuk Kopkar Asri. Buru-buru ikan lele. Mumpung masih rapi, ayo kita foto dulu deh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kita semua berkumpul di Forbis ini, insya Allah akan melangsungkan atau dalam rangka RAT tahun buku 2024. Mudah-mudahan insya Allah kami akan melaporkan pertanggungjawaban kami selaku pengurus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selama perjalanan Koperasi Karyawan Chandra Asri, sedikit kami mengulas. Selama itu pula segenap penasehat, pengawas, pengurus, dan pengelola telah mencurahkan berbagai pikiran, baik itu ide serta tenaga untuk berusaha memaksimalkan potensi yang ada guna memenuhi amanah yang telah diberikan kepada kami. Kami menyadari bahwa saat ini Kopkar Asri tanpa adanya dukungan dari manajemen Chandra Asri Pasifik tentunya terasa berat. Jika hanya mengandalkan simpan pinjam ataupun tabungan dari anggota. Dengan segala cara kami berusaha dan berupaya untuk mencari peluang-peluang usaha di dalam ruang lingkup Chandra Asri Pasifik. Alhamdulillah, kami bersyukur dan banyak-banyak mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Pak Salikin sebagai penasehat kami, semuanya membantu kepada koperasi khususnya, sampai-sampai kami tidak bisa membalas kebaikan beliau. Kami memohon, terutama DPA yang ada di sini, terus support kami, doakan kami, karena kami masih banyak tugas dan tantangan ke depan yang harus kami kerjakan, agar koperasi yang kita jaga ini, yang kita banggakan ini, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Tantangan dan kendala mewarnai perjalanan kami, namun kami mengerti bahwa kendala tersebut harus kita hadapi dan kita jadikan pembelajaran untuk tercapainya tujuan serta visi dan misi yang kami bangun selama ini. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, meskipun demikian, secara umum Kopkar Asri insya Allah mampu bertahan dan berdaya saing untuk melayani anggota dengan baik dan optimal, sehingga anggota percaya kepada Kopkar Asri menjadi anggota yang lebih baik lagi. Seiring dengan besarnya kepercayaan, khususnya perwakilan dari semua section ataupun departemen, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini telah memberikan support yang positif buat kami. Sekali lagi, kami segenap pengurus, pengawas, dan pengelola akan terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan, berperan serta mendorong perkembangan perekonomian khususnya di lingkup Chandra Asri, di Kopkar Asri khususnya. Semoga seiring berjalannya waktu, Kopkar Asri semakin tumbuh, dan seiring waktu juga koperasi tambah berkembang dan membanggakan karyawan Chandra Asri.
Untuk itu kami memohon kepada semuanya yang ada di sini, khususnya Pak Didin selaku Dinas Koperasi dan Pak Purnomo sebagai Dikopinda juga, mohon bimbingan kami untuk menjadi koperasi yang lebih baik lagi. Itu saja sepatah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami punya mutu kami adalah dengan amanah insya Allah akan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didin, jajaran Pak Purnomo, juga rekanan dari BSI, terima kasih, serta para pengurus, pengawas, dan perwakilan dari Kopkar Asri. Hari ini kita ketemu lagi, mungkin tahun cuma 2-3 kali ketemu ya, tapi makna dari pertemuan ini cukup spesial. Tadi Pak Hairullah udah ngaku-ngaku bahwa SRU kali ini gede banget. Baik, tadi Pak Hairullah sudah memaparkan cukup luas bahwa perkembangan Chandra Asri tahun 2025 ini adalah yang tertinggi panjang Kopkar Asri ini. Jadi cukup membanggakan kita semua, termasuk saya sebagai perwakilan dari manajemen Chandra Asri. Ternyata apa yang kita support, artinya kita bantu untuk koperasi berkembang, itu dijalankan sepenuhnya oleh para pengurus Kopkar. Karena ibarat kita bertepuk tangan, kalau hanya satu tangan nggak akan bunyi itu tangan. Jadi kalau kita berdua, artinya berdua dari manajemen support, dari pengurus menerima kondisi tersebut dan sama-sama berjuang untuk memajukan, itu terdengar nyari, enak banget rasanya. Kira-kira gitu. Nah, topik kali ini saya hanya ingin sekedar memberikan wejangan untuk anak-anak atau rekan-rekan anak muda di sini, untuk kiranya peduli dengan keberlangsungan Kopkar kita. Karena pada intinya pengurus itu kan nggak bisa seumur hidup ya Pak Dolo, yang artinya harus disiapkan. Bukan dalam arti masih jauh, bukan itu masalahnya. Tapi yang paling penting adalah kesiapan kita untuk memimpin estafet kepemimpinan Kopkar ini supaya terus berkembang, persis kayak Chandra Asri. Jadi tadi Pak Heru tadi nyinggung, Chandra Asri tumbuh berkembang, Kopkar juga tumbuh berkembang. Nah, berikut ini adalah yang mungkin saya perlu kasih gambaran adalah Kopkar itu adalah organisasi usaha. Itu yang harus kita pahami. Cuman berbasis gotong royong. Tapi tidak mengabaikan yang namanya artinya usaha. Usaha itu apa sih? Mencari keuntungan yang paling penting. Jadi kalau usaha nggak untung ya ngapain berusaha gitu. Nah, ini yang saya tekankan kepada rekan-rekan yang nanti bisa menggantikan estafet kepemimpinan Kopkar itu, agar memahami orang itu. Dengan kita berorganisasi dalam hal ini koperasi, kita banyak belajar. Banyak hal-hal yang mungkin saya yakin selama ini kalian kerja sebagai karyawan Chandra Asri itu berbeda, jauh berbeda dengan kalian sebagai organisasi koperasi. Di mana koperasi itu kan sebenarnya ada 3 badan, yaitu pengurus, pengawas, dan penasehat. Kita bisa di pengurus sendiri, kita harus jelaskan secara proper, kita nggak bisa sembarangan. Nah, itu teknik tersendiri yang nggak mudah kita masyarakat. Mungkin yang terbaik adalah sering konsultasi dengan senior. Nggak mudah, serius. Kita ngambil jatah isi dari Chandra Asri, itu sama aja kita. Yang lebih complicated adalah di dalam lingkungan. Saya selalu bilang ke Pak Hairullah dan tim, saya dukung selama saya masih ada di Chandra Asri. Berikutnya adalah tadi saya singgung sedikit memahami aturan main. Tadi saya bilang bahwa pertama sebagai badan usaha kita wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Apa sih itu? 1, kita bayar pajak, harus. Kedua, kita wajib melaksanakan aturan-aturan pemerintah, baik entah BPJS, UMK, semua yang berhubungan dengan aturan pemerintah kita wajib ikuti. Kita 1 sen pun atau 1 hal pun kita nggak boleh manipulasi kondisi tersebut. Konsekuensinya apa? Kasarnya kita hitung keuntungan itu udah kehitung mau berapa sih? Saya selalu bilang
Pak Arya berharap untuk bahwa keberadaan kami di Dekopinda ini yang sudah berlalu itu adalah merupakan sekaligus mitra kerja dari pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang mana beberapa fungsi kita dari Dekopinda ini adalah salah satu memperjuangkan gerakan aspirasi koperasi, melakukan edukasi dan pendidikan koperasi, serta memfasilitasi kerjasama antar koperasi. Yang kedua, perlu kami sampaikan, ini kebetulan kami di Dekopinda ini sudah mau habis masanya, kira-kira tadi juga sudah turun surat untuk perintah untuk melakukan musda. Prosesnya dari musda, nanti kita musda di sekitar bulan Juni. Mudah-mudahan lebih cepat lagi, lebih baik. Biar nanti ketuanya Bu. Kira-kira gitu. Mungkin nanti dari Chandrasi usul ketua biar ramai. Saya juga tertarik tadi dengan Pak Salikin. Pemilihan ketua di Chandrasi aja ramai sekali. Tapi itulah mekanisme berdemokrasi yaitu seperti itu. Dan saya juga setuju dengan Pak Salikin bahwa koperasi itu untuk keberlangsungan, maka penting hal ini supaya selalu melalui dana pendidikannya selalu dilatih tentang kekoperasian. Jadi jangan jadi pengurus nanti nggak ngerti tentang koperasi kan repot juga. Yang kedua yang saya cermati tadi adalah terkait luar biasa nih SAU dari laporan atau sambutan dari Pak Ketua meningkat tahun ini. Tapi Pak Penasihat tadi sampaikan memang nggak mudah untuk menjalankan sebuah usaha ini. Tapi penting, jangan pernah dijadikan suatu ukuran yang terbaik dalam hal berkoperasi tentang hasil akhir atau SAU. Itu jangan dijadikan satu ukuran yang paling terpenting. Yang terpenting itu bagaimana koperasi itu melayani anggotanya, asas manfaat langsung. Itu yang paling terpenting. Kalau pinjam kan nggak pakai agunan lagi ya Pak ya. Nah, itu kan adalah pelayanan yang paling terpenting. Itu asas manfaat langsung adanya koperasi. Jadi maksud saya, kenapa ini saya perlu sampaikan, supaya nanti takutnya ada yang pengurus lain begitu nggak sampai SAU-nya seperti sekarang, lantas dijadikan waduh nggak bagus ini, nggak bisa seperti itu. Karena faktor usaha itu pasti fluktuatif. Pasti ada, tadi Pak Penasihat juga sudah sampaikan, bahkan Chandra Asih, ini pengalaman Chandra Asih ini sampai rugi 10 tahun ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah ini kan menjadi satu pedoman, maka jangan selalu dijadikan satu ukuran. Yang terpenting adanya koperasi itu pelayanan kepada anggotanya itu maksimal, itu yang terpenting. Setuju ya Pak ya? Betul. Maka ini perlu pengembangan SDM, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Penasihat juga. Ini penting sekali. Jadi supaya keberlangsungan koperasi, kepengurusan yang akan datang ini tetap, karena banyak Pak pengalaman koperasi kalau SDM-nya nggak dipupuk, ini begitu koperasi gede itu banyak biasanya goyangannya atau terpaannya itu banyak sekali. Nah itu hati-hati dalam arti boleh jadi pengurus, cuman jangan pengen nafsunya aja, tapi nggak ngerti tentang berkoperasi. Akhirnya yang dikorbankan banyak semua anggota. Ini banyak contohnya. Maka sekarang pun melalui peran pemerintah Permenkop 8 2023 ini lebih tajam lagi, lebih lebih kuat lagi, lebih ketat. Kalau saya bilang lebih ketat, maka ada koperasi yang pengawasan OJK dan pengawasan dinas. Nah ini banyak kemarin dari Chandrasi sendiri sudah memutus, kita mengundang melalui dinas koperasi, kita mengundang dari kementerian untuk menjelaskan terkait koperasi ya, dikategorikan closed loop dengan open loop. Nah
prinsipnya bahwa undang-undangnya juga udah usang. Maksudnya udah usang, udah umurnya udah lumayan. Undang-undang 25/92 dijadikan sampai sekarang 2025 kira-kira. Ini kan maka udah tua, jadi tetap akhirnya kategorinya katanya saya simpulkan adalah harus ada buku anggota Pak zaman dulu terus cap jempol kayak gitu. Nah, zaman sekarang udah digitalisasi kan gitu, kayaknya udah nggak ada tuh hampir semua koperasi di Cilegon itu seperti itu. Termasuk koperasi yang dipimpin oleh Pak Kadis sama ya, cap jempol itu udah nggak ada sekarang. Kalau dulu masuk anggota koperasi pasti itu masuk anggota cap jempol. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Maka salah satu kendalanya adalah itu karena rujukan yang digunakan oleh Kementerian Koperasi adalah Undang-Undang 25/92. Maka ini sudah kita ajukan, termasuk Koperasi Chandra Asri sendiri sudah mengajukan pernyataan sikap untuk koperasi closed loop. Jadi kalau open loop itu resikonya diawasi OJK, Pak. Nah itu lebih repot lagi. Dalam mendingan melayani anggota, duit dari anggota, layani anggota, selesai di situ. Nah ini satu informasi ini, maka keberadaan kami pun dalam bentuk seperti itu kita fasilitasi supaya semuanya kita bisa sama-sama. Yang terakhir mungkin saya perlu sampaikan apresiasi kepada Koperasi Chandra Asri yang bisa melaksanakan RAT tepat waktu. Yes. Kenapa? Apalagi ini bulan Ramadan. Jadi Pak Ketua pengen nyoba nih, puasa di RAT. Luar biasa. Ini plus Pak Ketua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya punya Dibalas lagi nih. balas ya Pak. Hati-hati ular berbisa. Kalau digigit, bikin tak berdaya. Mari kita dengar sambutan berikutnya. Beliau adalah Pak Didin Maulana. Air beriak tanah tak dalam. Air bening seperti belian. Izinkan saya memberikan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada sore kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Penasihat Koperasi sekaligus yang mewakili manajemen Bapak Saliki sebagai betul tadi Pak Saliki mengatakan bahwa koperasi ini adalah perusahaan sama dengan Chandra Asri. Jadi badan usahanya sama. Secara kedudukan koperasi ini adalah badan hukum yang sama, badan usaha. Jadi betul memang yang harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Jangan dimanja. Kalau saya itu koperasi-koperasi yang besar seperti di PLT Surabaya Pak, itu jangan dimanja koperasi itu. Ya akhirnya mereka salah satu strateginya Pak, koperasi usaha itu dia membuat PT Pak. Jadi untuk bersaing dengan vendor-vendor yang masuk ke perusahaan PLT Surabaya, koperasi itu memiliki PT hampir 3-4 PT ya, karena apa ya biar, tapi saatnya beli koperasi. Dan juga sampai pensiunan Pak, pensiunan PLT Surabaya itu masih menjadi anggota koperasi luar biasa Pak. Bukan biasa di luar nih. Kalau biasa di luar tuh atau siapa nih? Kalau Pak Ketua apa ya? Jadi sampai saya tanya ke yang sudah pensiun, Pak, SO-nya dapat berapa? Alhamdulillah Pak, dapat 6.800.000. Itu anggotanya sekitar 800 orang, terus yang pensiun juga masih jadi anggota Pak. Yang pensiun anggota luar biasa itu mendapatkan SAU sekitar paling kecil itu 5 juta. Karena memang usahanya banyak berusaha dengan perusahaan. Ini salah satu mungkin ya di era sekarang ini memang koperasi diperbolehkan juga untuk membuat PT. Yang pastinya koperasi tetap harus anggota yang didahulukan.
anggota sebagai pemilik koperasi. Jadi terus setelah saya juga apresiasi ke pengurus yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai kekuasaan tertinggi anggota untuk menentukan koperasi ke depan seperti apa dan untuk mempertanggungjawabkan tahun buku di 2024. Mudah-mudahan nanti disetujui pertanggungjawaban pengurusnya, Pak Herulian. Selanjutnya tadi Pak Sariki menyampaikan ini sekalian aja, ini betul Pak. Manakala koperasi sudah besar, itu pasti kalau pohon yang tinggi itu anginnya menerpa cukup kencang, akan bergoyang-goyang itu pohon kalau anginnya cukup besar, termasuk ya kepengurusan koperasi juga. Ini saya dulu pengalaman Pak, waktu di Indramayu tahun 94, kebetulan saya dulu pegawai pusat Pak, pegawai koperasi. Itu ada yang namanya koperasi Mina, itu cukup bagus Pak omsetnya koperasi. Itu koperasi teladan nomor 3 se-Indonesia di Indramayu Pak. Bagus, kemudian pengurusnya sudah bagus sekali. Akhirnya ada provokator Pak. Akhirnya provokator, ya LAT mengganti pengurus, semuanya dibongkar Pak. Ya akhirnya ujung-ujungnya 2-3 tahun kemudian ketahuan Pak. Jadi si pengurusnya itu punya niat betul, niatnya tidak baik ke koperasi Pak. Akhirnya itu sempat jatuh juga Pak. Itu namanya koperasi Mina Bahari Pak. Itu waktu itu saya di sana, ternyata itulah kalau koperasi besar itu Pak yang ingin menjadi pengurus yang tidak paham tentang koperasi. Betul Pak, itu pengalaman saya. Termasuk yang di koperasi Praja juga nih. Kebetulan Pak Ika ini pengawas koperasi kami, kemarin menjadi pengawas koperasi pegawai kami Pak. Kami anggota 3.400, kemudian ada pemilihan pengurus Pak. Itu pengurusnya kami seleksi dulu Pak. Jadi tidak pengawas juga kami seleksi juga, ada timnya kita seleksi. Kenapa? Karena ternyata kalau dulu koperasi pegawai itu masih kecil Pak, nggak mau jadi pengurus Pak. Pas sekarang kemarin sudah besar itu banyak memang yang menjadi pengurus. Bahkan yang tidak lulus seleksi juga protes sampai sekarang Pak. Tidak terima, kenapa saya tidak lulus untuk menjadi pengurus pengawas. Kenapa? Karena kami itu sampai 20 miliar Pak. Jadi kan itu tanggung jawab si pengurus harus betul-betul pada koperasinya. Modal sendiri itu sudah 32 miliar, jadi banyak yang ingin menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Karena melihat dari besarnya, bukan melihat dari proses dari kecil menjadi besarnya dan tanggung jawabnya seperti apa. Nah, makanya ini koperasi Tanah Asri, insya Allah koperasi asri ini tadi singkatannya sudah disampaikan ya. Amanah, sejahtera, rukun, dan inovatif. Apa ya? Mudah-mudahan saya mendapatkan podcast. Jadi betul, ini kepengurusan menjadi penting Pak. Karena Pak, koperasi itu akan maju. Sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu pengurus yang memang amanah dan anggota yang aktif. Anggota juga tidak hanya aktif pinjam Pak, betul. Anggota yang aktif minjam dan belanja adalah anggota yang pasti partisipasinya tinggi terhadap koperasi, berarti SO-nya yang paling banyak. Jadi silakan untuk meminjam dan belanja di koperasi, jangan di bank lain pinjamnya. Apalagi belanja di toko lain ya. Kalau belanja di toko lain itu biasanya hanya mendapatkan punya kartu anggotanya, nanti dapat poin. Cuma poin aja, paling 100-200 rupiah. Tapi keuntungan tokonya tidak didapatkan. Tapi kalau belanja di koperasi, ya dapat harga murah, bisa dititip, dapat juga bagian laba dari tokonya, pengurusannya. Nah itu terus saya perlu sampaikan ke pengurus koperasi, ini alhamdulillah Pak Ketua ini cukup bagus koordinasi dengan kami. Mohon Pak, kami sudah melayangkan surat Pak ya, Pak Heru, kaitan dengan aturan tentang simpan pinjam. Jadi intinya aturan cukup bagus dan mungkin pemerintah pusat ingin agar koperasi lebih kuat, lebih sehat, lebih bisa bersaing ya, dengan kalau kesempatan itu mungkin dengan perbankan ya. Nah ini jadi ada aturan lainnya bahwa koperasi konsumen ini yang core bisnisnya konsumen tapi simpan pinjamnya sudah melampaui 50% omset core bisnisnya, berarti harus sudah mempunyai izin simpan pinjam, termasuk yang sudah KUK-nya KUK
tiga yang memang asetnya sudah di atas 15 miliar itu wajib mempunyai izin simpan pinjam. Nah, sepertinya koperasi ini sudah wajib karena modalnya sudah di atas 500 juta ya. Kalau masalah yang mewajibkan, tolong nanti pengurus bisa mengajukan untuk diberikan izin simpan pinjam. Karena di Kemenkop itu 2 tahun setelah pelator itu ditetapkan itu 2 tahun itu berarti tanggal 16 Juni itu harus sudah memiliki izin simpan pinjam. Tapi kalau KUK-nya masih di bawah 15 miliar itu tetap bisa hanya satu koperasi Pak, tidak usah dipecah. Tapi kalau memang sudah omsetnya lebih dari itu itu harus dibagi 2 Pak, dipisah antara koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Nah, intinya ini ingin mungkin pemerintah itu ya memang kalau di luar negeri itu koperasi itu lebih banyak ke single purpose Pak. Misalnya simpan pinjam ya mereka bentuknya bank Pak. Tapi bank tapi memang konsepnya itu adalah koperasi. Seperti kalau di Indonesia ada Rabobank ya. Kalau nggak salah jadi sudah ada tuh di Jakarta. Rabobank dari Belanda itu adalah bentuknya koperasi Pak. Termasuk koperasi di Prancis yang 5 besar dunia itu namanya Bank Kredit Agricole itu adalah koperasi yang bentuknya koperasi pertanian. Makanya Pak Presiden ini ingin ada yang namanya koperasi merah putih di setiap desa, sepertinya ingin seperti di Prancis Pak, membentuk koperasi awal itu dan sekarang sudah menjadi koperasi yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan tadi kebetulan saya ketemu dengan salah satu staf khusus Wamen Koperasi ya. Beliau kepada saya, Pak kalau bisa katanya difasilitasi untuk membentuk koperasi merah putih di Cirebon ini. Kalau boleh saya minta Pak, jangan membentuk koperasi baru Pak. Boleh koperasi yang sudah ada kita kembangkan menjadi koperasi merah putih itu Pak. Karena apa? Karena memang kita pilih koperasi yang sudah sehat. Karena itu akan menyalurkan, akan mendistribusikan kaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Nah itu nggak tahu apakah ada sejauh tidak. Karena kalau membentuk koperasi baru agak sulit juga di Kota Cirebon ini. Jangan sampai nanti banyak koperasi zaman dulu itu istilahnya ada koperasi pedati, ada koperasi merpati, ada koperasi sejati. Koperasi merpati itu tumbuh berkembang dibentuk karena ada bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah ada berdiri koperasi seperti merpati. Ada koperasi pedati. Pedati itu majunya kalau terus dibantu oleh pemerintah, didorong terus, kasih pinjaman lunak segala macam. Tapi harapannya koperasi yang ada ini adalah koperasi sejati. Sejati itu sesuai dengan yang jadi koperasi. Jadi koperasi harus mandiri, betul-betul mandiri. Nah ini insya Allah koperasi Cerdas ini koperasi yang sehat ya. Insya Allah ini juga termasuk tipe koperasi modern Pak. Jadi saya sedang menyampaikan kepada rekan koperasi Cirebon kaitan dengan konsep koperasi modern. Nah ini ada 5 konsep yang disebut dengan koperasi modern. Yang pertama, koperasi modern itu pengurus dan pengelolanya itu harus profesional. Jadi mereka harus mempunyai pengetahuan tentang koperasi, harus juga mengerti tentang akuntansi, juga harus paham, termasuk juga pengawasnya juga memang harus dibekali oleh ilmu-ilmu keuangan, mungkin ada khusus untuk pemasaran produk dan sebagainya. Jadi betul-betul orang-orangnya yang mempunyai kompetensi. Jadi pengurus dan pengelolanya. Insya Allah ini kalau nanti ada izin simpan pinjam, pengurus pengawasnya kita juga akan di UKK, izin kelayakan dan kepatutan atau di fit and proper. Di Cirebon baru satu koperasi yang sudah mempunyai izin yaitu PDSU. Koperasi PDSU itu sudah mempunyai izin simpan pinjam. Itu pengurus pengawasnya kita seleksi Pak, kita uji. Kalau pengurus pengawas yang sudah ada ini insya Allah tidak uji juga sudah lulus Pak ya. Sudah lulus ini karena pengurus pengawasnya juga mempunyai pengalaman yang cukup baik. Terus selanjutnya selain pengurusnya juga profesional, juga harus melaksanakan konsepnya itu berorientasi pada pasar anggota diutamakan. Jadi kebutuhan itu banyak. Selain butuh pinjam, mungkin butuh bahan pokoknya, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh apapun dari mulai kebutuhan dari mulai atas sampai bawah itu kan anggota membutuhkan seperti itu.
koperasi bisa melayani kebutuhan anggota. Jadi harus berbasis berorientasi kepada kebutuhan pasar, terutama kebutuhan anggota. Terus yang ketiga, koperasi juga harus memanfaatkan informasi teknologi, harus sudah melaksanakan berbasis digital, termasuk keanggotaan tadi Pak Ketua Kopinda. Itu koperasi kami itu kita dokumentasikan secara digital, pelatahannya digital, fotonya juga ada. Nanti kita bikin khusus untuk database usaha anggota koperasi kami, termasuk pelayanan yang sudah diberikan apa. Dan kami juga alhamdulillah di koperasi kami juga anggota itu sudah bisa ngecek setiap hari simpanan pokoknya wajibnya berapa, sisa minimalnya berapa dan sebagainya. Itu sudah berbasis digital. Terus yang selanjutnya koperasi juga ini harus bisa kolaborasi. Pengurus pengelola koperasi harus bisa kolaborasi. Tadi seperti Pak Sarikin katakan, alhamdulillah ini pimpinan manajemen CLAC cukup support terhadap koperasi. Terima kasih Pak. Dan koperasi juga harus mampu berkolaborasi baik dengan perusahaannya maupun dengan masyarakatnya dan mungkin dengan pesaing-pesaingnya. Pesaing itu sangat butuh Pak, karena kalau tidak ada pesaing kita tidak akan berinovasi. Jadi kalau memang kita hanya diberikan kusen, nanti kusen tidak akan lebih baik lagi. Tapi nggak apa-apa, persaingan perlu, tapi untuk meningkatkan inovasi dari koperasinya, karena sesuai dengan singkatannya tadi inovatif. Berarti tetap koperasi juga harus mempunyai daya saing dibandingkan yang lainnya. Dan yang terakhir, koperasi modern itu cirinya yaitu harus transparan dan akuntabel. Jadi anggota setiap saat boleh meminta penjelasan kepada pengurus pengawas tentang usahanya, karena itu adalah hak anggota. Makanya sekarang ini RAT ini sebagian dari salah satu prinsip koperasi yaitu demokrasi. Jadi anggota mempunyai hak. Bedanya dengan perusahaan, kalau anggota itu one man one vote, satu orang satu suara. Kalau perusahaan berdasarkan jumlah saham, jumlah uang. Kalau koperasi enggak, yang sifatnya banyak tetap aja haknya cuma satu orang. Nah ini selanjutnya kami juga harapkan, ini ternyata koperasi ini masih pinjam ke bank ya Pak ya, masih pinjam ke perbankan. Saya juga lagi mencoba menggali anggota ini, kalau bisa koperasinya jangan pinjam ke bank, tapi manfaatkan uang yang ada di anggota dengan deposito atau simpanan berjangka koperasi. Ini saya juga lagi menggerakkan nih Pak. Misalnya begini, anggota ada salah satu koperasi, saya tanya, Ibu sekarang uangnya katanya nyimpan uang di bank. Iya Pak, saya nyimpan uang di bank ABC misalnya. Itu nyimpan 100 juta cuma dapat 250 depositonya. Nah, udah Bu, simpan di koperasi kami Praja, Ibu nanti dikasih 500.000, 2 kali lipat. Dengan uang 100 juta, Ibu kasih setiap bulan 500.000. Nah, jadi itu disamakan dengan 6% per tahun bunga simpanan berjangkanya. Nah itu ada untuk mengaktifkan juga anggota biar menyimpan di koperasi, karena koperasi kan tidak dapat pajak Pak. Kita tidak kena pajak untuk simpanan anggota, atau mungkin belum dikenakan ya. Saya ini ya, bila itu kita bagikan kepada anggota dan itu dicatat setiap bulan. Jadi bagian laba anggota itu disimpannya di pas palancar Pak, langsung dimasukkan ke pas palancar. Dan itu aturannya ada. Jadi maksimalnya itu 250.000, jasa anggota itu masih di bawah itu tidak kena pajak. Karena kami menggunakan konsultan pajak. Ini juga ya kenapa ya udah mending ke anggota dulu aja dah, setelah itu baru. Tapi itu yang transaksi dengan anggota Pak ya. Yeah. Kalau dengan anggota itu tetap kena pajak. Misal dari toko, dari pinjaman itu bisa jasa anggotanya itu langsung di split ke hutang koperasi yang ada di anggota. Itu alhamdulillah mengurangi lumayan juga Pak. Harusnya kalau real itu kami harus membayar sekitar 200-300 jutaan Pak satu tahun. Tapi kami itu ya udah memang ada aturannya, ya habis kita cuma sekitar 80 juta Pak. Jadi kita bayar dulu pada anggota, sisanya baru kita untuk membayar pajak. Itu aturannya ada. Saya tidak mau membeli pajak ya, meskipun di sini ada orang pajak, insya Allah aturannya ada.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga nanti tanggung jawabnya disetujui dan rencananya Pak Heru sekarang RAT berapa tahun sekali? Setahun berapa kali Pak? Satu kali ya. Nah ini karena koperasi ini sudah agak besar Pak. Kalau bisa RAT-nya setahun 2 kali Pak. Maksudnya gini Pak. Saya tanya nih ke pengawas nih Pak. Kalau dari Januari sampai dengan Februari itu mengeluarkan anggaran dasarnya apa Pak? Sesuai dengan kebutuhannya. Mengeluarkan, apakah sudah disahkan Pak anggaran dari Januari sampai bulan di Februari RAPBK-nya? Belum. Berarti itu tidak sah dong. Nah makanya di akhir tahun itu sebaiknya itu ini saya sampaikan kepada koperasi yang memang sudah dia besar ya. Sebaiknya di akhir tahun itu melakukan RAT untuk RAPBK tahun berikutnya. Diputuskan di sana tahun 2025, misalnya 2024 akhir ya. Jadi ya di akhir tahun Pak. Di akhir tahun jadi tetapkan itu jadi secara aturan Januari itu sudah RAPBK sudah disahkan oleh anggota di akhir tahun sebelumnya. Nah jadi harus seperti itu. Kenapa? Karena memang ini koperasi sudah besar, jadi ya itu Januari sampai Maret ini ngeluarin honor, gaji, karyawan itu dasarnya apa? Oh belum disahkan kok RAPBK-nya. Di 2024. Betul ya Pak? Iya, harusnya memang untuk ke depan Pak. Untuk ke depan itu RAT-nya 2 kali. Mungkin kalau RAT RAPBK tidak ada door prize gitu Pak ya. Dan saya juga yakin ini karena ingin cepat-cepat ada bukan karena bulan Ramadan Pak, karena ingin SOD dibagikan sebelum Lebaran gitu. Ya sebelum mudik itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti rencana kegiatan tahun 2025 juga disetujui oleh anggota dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi khususnya anggota sebagai pembeli koperasi, pemegang saham koperasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah. Dekopinda Kota Cilegon bersama Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon menghadiri rapat anggota tahunan Kopkar Asri tahun buku 2024 di Hotel Orbis Cilegon. Jangan lupa sahabat subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.